Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas passing data ke view dan blend directive. Passing data adalah sebuah proses mengirim atau mengoper data. Data tersebut bisa berupa data string atau data array. Passing data ke view adalah proses mengirimkan atau mengoper data dari controller untuk ditampilkan di halaman view. Selanjutnya ada blend directive. Blend directive adalah salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP dalam HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan seperti cetak data, looping atau perulangan, kondisi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan langsung pada Visual Studio Code bagaimana passing data ke view. Pada Visual Studio Code kita pergi ke terminal, lalu kita klik New Terminal. Nah, di sini kita ketikkan php artisan make.2 controller. Kita coba bikin namanya basic controller. Dan jangan lupa memakai resource. Nah, maka akan muncul halaman dari basic controller beserta sintak-sintaknya. Tapi di sini saya sudah membuat controller saya sendiri, yaitu pegawai controller dengan sintak-sintaknya. Yang pertama, Yang pertama ada public function index. Ini akan mengecho redirect ke halaman daftar pegawai. Lalu ada public function create string param1. Lalu public function store string param1 dan param2. Ini akan mengecho simpan pegawai dengan data namanya itu parameter 1 dan alamat itu parameter 2. Lalu public function show akan mengecho mengambil data pegawai ID. Lalu public function edit ini akan mengecho atau mencetak redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID. Kemudian public function update, dan yang terakhir public function destroy akan mengecho hapus data pegawai yang memiliki ID. Kemudian kita ke bagian root dan kita pilih web. Dan kita harus membuat root yang mengarah ke halaman controllernya. Nah, di sini saya sudah membuat rootnya yang mengarah ke halaman pegawai controller. Seperti itu. Lalu coba kita jalankan dan jangan lupa untuk menyalakan dulu Laragonnya. Lalu bisa kita ketikkan seperti ini, /pegawai /index. Kita samakan dengan fungsinya. Nah, maka akan muncul tampilan redirect ke halaman daftar pegawai. Begitu juga untuk yang store, namun yang store ini kita tambahkan parameter yang pertamanya itu nama, misalnya Regita, dan parameter keduanya itu alamat. Kita misalkan Intisari. Nah, maka akan muncul simpan pegawai dengan data nama Regita, alamat Intisari. Seperti itu. Kita coba juga untuk fungsi yang lain. Misalnya edit, lalu kita tambahkan parameter misalnya ABC. Nah, maka akan redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID ABC.
Kita coba juga untuk yang show, kita tambahkan parameter. Nah, maka akan muncul mengambil data pegawai milik ID sama dengan EFG. Dan yang terakhir kita coba yang bagian destroy. Kita tambahkan parameter misalnya 123, maka akan muncul hapus data pegawai yang memiliki ID sama dengan 123. Nah, selanjutnya saya juga membuat root untuk mengarah ke home controller seperti ini. Nah, kita buka home controllernya dan saya juga sudah membuat halaman home controller beserta sintak-sintaknya. Nah, di sini saya sudah membuat public function-functionnya beserta data array-nya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ada username, last login, dan list pendidikan. Selanjutnya kita ke bagian resource, lalu kita pilih view dan kita buat file dengan nama simpleHome.blade.php. Jangan lupa untuk menambahkan blade.php pada file view. Nah, ini saya sudah ada isi template dari simpleHome.blade-nya, halaman simpleHome.blade. Bisa dilihat sintak-sintaknya. Nah, pada bagian hero section ini saya telah membuat seperti ini, dan pada bagian welcome-nya itu saya mengganti dengan username. Nah, kita lihat di halaman home controller, username-nya itu heroku. Nah, jadi saya menggantinya dengan username welcome seperti ini. Kita cobakan di Chrome. Kita ketikkan regita/apps regita/apps/home. Nah, maka akan muncul pada welcome-nya itu heroku sesuai dengan username yang tadinya kita masukkan. Heroku. Nah, pada bagian ininya saya juga membuat masukkan last login. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Di bawah about. Nah, seperti itu ya. Nah, pada bagian content section ini saya membuat sebuah looping atau perulangan untuk bagian list pendidikan ya. Saya membuatnya di sini seperti ini, di bawah about or application tulisan ini. Nah, kita coba lihat. Nah, maka muncul di sini perulangan atau looping untuk list pendidikannya di bawah tulisan about our application. Seperti ini tampilannya. Dan di bagian sync at form saya juga membuat looping list pendidikan tersebut. Seperti ini tampilannya. Kita coba lihat. Nah, jadi muncul di bawah sync up form ini tampilan looping dari list pendidikan. Seperti ini. Dan saya pada bagian home controller membuat sebuah data array lagi bernama toggle component dengan string parameter 1. Lalu kita buka simpleHome.blade.
Nah, di sini kita tambahkan format height about. Kita buat kode seperti ini, height about. Nah, ini untuk menghilangkan salah satu kolom atau bagian dari aplikasinya, dari halamannya. Kita coba tes, kita tambahkan slash height underscore about. Nah, maka akan hilang salah satu kolom yang about our application tadi hilang, dan yang bagian sync up formnya menggeser ke kiri gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi begitu kira-kira cara untuk passing data ke view pada Visual Studio Code dan Blade Directive, yaitu contohnya seperti perulangan. Saya mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.